Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samara Atala Wafa dengan NIM belakang 171 dari kelas DKV 2025F. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis artefak desain logo Starbucks berdasarkan unsur prinsip seni dan historiografinya. Nah, jadi yang pertama-tama ada analisis formalistik dari logo Starbucks itu tersendiri. Jadi di sini kalian bisa lihat dari deskripsi yang aku buat ini. Yang pertama ada lingkaran hijau yang memberikan kesan universal, segar, tenang dan konsisten dengan identitas Starbucks itu tersendiri. Lalu kalian bisa lihat di sini ada juga mahkota 3 puncak yang menegaskan unsur mitologis, premium, dan daya tarik global. Lalu yang paling menarik ini ada ekspresi siren yang tenang yang menciptakan kesan ramah, welcoming, sesuai pengalaman yang nyaman saat menikmati kopi itu tersendiri. Lalu ada rambut yang bergelombang yang menunjukkan aliran yang lembut, memberikan kesan dinamis dan seimbang. Jadi mirip aroma kopi yang menyebar gitu loh teman-teman. Lalu ada ekor siren yang bercabang dua yang menguatkan tema mitologi dan misteri sekaligus menciptakan bentuk mengalir yang mudah dikenali. Lalu selanjutnya ada kontras hijau putih yang membuat logo tetap jelas, bersih dan mudah terlihat dari jauh gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke unsur dan prinsip seni, yaitu yang pertama ada unsur seni. Unsur seni ini di logo Starbucks memiliki warna dominan hijau yang melambangkan kesegaran, kesehatan, dan pertumbuhan yang identik dengan ciri khas Starbucks itu tersendiri. Lalu ada bentuk simbol utama itu berupa lingkaran, circle logo yang memberikan kesan abadi dan mudah diadaptasi dari berbagai media. Lalu ada figur Sirene Putri Duyung berekor dua yang dikemas secara simetris dan minimalis sesuai tren desain modern, memberi kesan elegan dan kuat teman-teman. Nah, lalu ada tipografi. Pada tipografi ini dulunya itu mempunyai yang versi lama. Ada nama dan kata kopinya yang mengelilingi logo dengan font tebal dan jelas. Nah, sekarang untuk versi terbaru hanya visual sirene tanpa tulisan. Jadi logonya itu kayak bundar, bergambar sirene itu tapi tanpa tulisan teman-teman. Nah, setelah itu ada prinsip seni di sini, yaitu ada kesatuan atau harmoni, kombinasi warna hijau, bentuk bulat dan simbol sirene saling melengkapi membangun identitas yang kuat. Lalu ada keseimbangan, simetri sirene memberi tampilan stabil dan mudah dikenali. Lalu ada penekanan, lalu ada penekanan, fokus visual pada gambar sirene tanpa teks, itu merek tetap mudah dikenali. Lalu ada kesederhanaan, minimalisme dalam desain ini membuat logo fungsional dan mudah diaplikasikan. Nah, selanjutnya ini yang paling menarik teman-teman, yaitu ada analisis historiografis dari logo Starbucks itu tersendiri. Yang pertama, logo Starbucks ini terinspirasi dari mitologi Yunani, khususnya dari sosok Sirene Putri Duyung berekor dua. Inspirasi ini diambil dari budaya pelaut abad ke-16 yang merefleksikan sejarah Seattle sebagai kota pelabuhan dan identitas kopi yang mendunia. Nah, unsur warna hijau, bentuk bulat, dan figur sirene diadaptasi untuk menciptakan kesan segar, menarik, dan premium. Desain logo pertama diciptakan oleh Terry Hegler atas permintaan pemilik awal Starbucks, yaitu Gordon Bowker, Jeff Sieg, dan Jerry Baldwin. Budaya pelaut Eropa dan mitologi Yunani yang berperan besar dalam pemilihan figur sirene sebagai simbol Starbucks ini tersendiri. Logo Starbucks sendiri pertama kali dirancang dan digunakan pada tahun 1971 dengan perubahan desain signifikan di tahun 1987
1992 dan terakhir 2011 yang menampilkan logo sirene tanpa tulisan Starbucks Coffee. Evolusi logo mencerminkan perubahan identitas dan pendekatan bisnis modern. Produk dan logo Starbucks pertama kali diluncurkan di Seattle, Amerika Serikat dengan target audiens lokal hingga akhirnya berkembang melalui franchise dan ekspansi internasional. Lalu, figur sirene dipilih karena melambangkan daya tarik, misteri, dan petualangan sesuai nilai Starbucks sebagai penyedia kopi premium. Warna hijau ini dipilih untuk membedakan dari kompetitor dan memberi kesan ramah lingkungan dan kesehatan gitu teman-teman. Lalu adaptasi sejarah dilakukan dengan meminimalisasi bentuk sirene agar kesannya tuh lebih terlihat modern dan mudah dikenali, menghilangkan teks agar logo lebih universal. Lalu agar memperkuat reputasi daya ingat konsumen di lintas budaya gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari logo Starbucks ini adalah logo Starbucks kuat karena memadukan unsur seni, prinsip desain, serta nilai historis yang konsisten. Nah, evolusi desainnya menunjukkan bagaimana sebuah brand dapat beradaptasi namun tetap menjaga identitas utamanya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.